Selamat pagi, siang maupun sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Manufaktur Digital akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Remaining Useful Lifetime Prediction for Predictive Maintenance in Manufacturing. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Prudence, Matteo, Hosea, dan Abraham. Pendekatan tradisional dalam perawatan mesin seringkali menghasilkan pemborosan dalam bentuk material, waktu, dan biaya akibat pergantian part dan downtime mesin yang lebih cepat dari seharusnya atau tidak sesuai dengan sisa umur pakai lini produksi. Untuk itu, jurnal ini membahas perancangan usulan Machine Learning Based Predictive Maintenance Approach untuk memprediksi sisa umur pakai dari lini produksi. Adapun beberapa kontribusi dari penelitian yang dilakukan oleh jurnal ini. Pertama, jurnal ini mengusulkan pendekatan hybrid berbasis machine learning untuk sistem perawatan mesin dalam bidang manufaktur yang menggabungkan filtering, feature engineering menggunakan autoencoders, clustering, dan prediksi. Kemudian, model machine learning yang dikembangkan menggunakan data nyata dari sensor IoT dalam assembly line produksi consumer goods. Yang ketiga, sistem yang diusulkan menyediakan solusi tervalidasi dalam memprediksi sisa umur pakai sebelum lini produksi berhenti, berdasarkan evaluasi yang mendalam. Berikutnya akan saya jelaskan terkait data features, data label, bagaimana cara mendapatkan data features dan data label, serta tujuan dari prediksi yang dilakukan pada penelitian yang diamati pada jurnal. Untuk data features, fitur yang digunakan itu berasal dari data-data yang diperoleh dari sensor IoT, yang mana dilakukan real-time streaming dari data-data terkait berat, kecepatan, suhu, arus listrik, vakum, tekanan udara, yang kemudian disimpan atau diproses dalam data storage, yaitu SQL, sebagai server, database server. Kemudian cara peneliti memperoleh data features ini adalah dengan mengumpulkan data-datanya menggunakan sensor IoT yang terintegrasi pada lini produksi, sehingga dapat dilakukan perekaman data secara periodik dalam interval 3-6 detik yang dilakukan secara terus-menerus selama 1 tahun. Selain dari data sensor IoT, terdapat juga fitur-fitur yang diperoleh dari hasil rekayasa. Yang pertama ada sinyal anomali, yang mana fitur ini dibuat dengan menggunakan autoencoder yang menghasilkan error rekonstruksi sebagai indikator dari potensi terjadinya kegagalan. Yang kedua ada timestamp sensor, yang mana sesuai namanya memberikan informasi waktu dari pembacaan sensor. Kemudian fitur yang relevan, artinya fitur-fitur ini diperoleh dengan menggunakan pengetahuan ahli untuk meningkatkan relevansi terhadap jenis kegagalan yang diprediksi, di mana terdapat 18 fitur yang relevan. Kemudian juga rekayasa fitur ini diperoleh dengan melibatkan informasi data sensor melalui pemetaan ke downtime, kemudian dilanjutkan dengan normalisasi, filtering, clustering, dan penambahan error rekonstruksi dari autoencoder untuk mendeteksi anomali, sehingga nantinya didapatkan rekayasa fitur-fitur berikut. Kemudian selain kedua fitur tersebut, terdapat juga fitur yang dikurangi atau dihilangkan, di mana fitur yang dikurangi dan dihilangkan ini dikarenakan adanya korelasi yang tinggi, sehingga dapat memungkinkan terjadinya redundancy menggunakan analisis korelasi. Kemudian juga terdapat principal component analysis yang sempat digunakan namun tidak digunakan atau ditinggalkan karena dapat mengurangi interpretabilitas dari hasil. Kemudian ada data label, di mana label utama dalam penelitian ini adalah remaining useful lifetime, atau waktu tersisa dalam satuan detik hingga terjadinya downtime berikutnya pada lini produksi, di mana ROL ini dihitung berdasarkan perbedaan waktu antara data sensor dan waktu downtime yang tercatat dengan mencocokkan timestamp data sensor dengan data downtime, di mana data-data ini berisi dari waktu mulai downtime, durasi, dan juga penyebab dari downtime tersebut. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh tujuan prediksi dari model penelitian ini, yang mana adalah untuk memperkirakan remaining useful lifetime pada peralatan di lini produksi, sehingga tujuannya terdapat
dilakukan pencegahan sebelum terjadinya kegagalan, yang mana dapat memberikan beberapa manfaat seperti meminimalkan downtime yang mungkin terjadi, mengurangi limbah, dan juga meningkatkan efisiensi dari produksinya. Pada bagian ini akan dibahasnya tentang bagaimana cara kerja model. Untuk bagian pertama itu akan dilakukannya pengumpulan dan pemrosesan data awal, di mana data yang telah dikumpulkan dari lini produksi akan diproses terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke model prediktifnya. Proses ini meliputi pembersihan dan normalisasi data, lalu pemilihan fitur-fitur yang relevan untuk penelitian dalam menghitung RUL ataupun remaining useful life, lalu pemisahan dari data yang akan diuji dan yang akan dijadikan sebagai kontrol, lalu dilakukannya uji korelasi antara data yang mana akan membuat fitur data pada akhir akan lebih sedikit seperti yang terdapat pada di gambar di sebelah. Lalu dibuatnya model auto encoder yang mana ditujuan untuk melatih model agar tahu kapan pola saat lini produksi itu baru mulai ataupun baru akan selesai. Lalu masuk terhadap model prediksi yang akan digunakan. Pengaplikasian model machine learning untuk memprediksi RUL ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama terdapat pada model konstituen, di mana terdapat 2 model yang digunakan, yaitu adalah SVR dan juga MLP, di mana kedua model ini berguna untuk meningkatkan dan memaksimasi performansi prediksi dari modelnya. Lalu ada juga pembelajaran ensemble, di mana pada pembelajaran ensemble ini menggunakan gabungan dari beberapa model individual yang dimana akan menghasilkan hasil prediksi yang lebih kuat. Pada bagian ini digunakannya model random forest dan juga extreme gradient boosting, yang mana pada bagian ini akan dilakukannya bagging, boosting, dan stacking. Lalu terdapat juga clustering analysis. Pada bagian ini digunakannya beberapa unsupervised clustering algorithms yang mana akan melihat bagaimana kemiripan data dapat mempengaruhi prediksi remaining useful life yang akan dilakukan menggunakan metode elbow dan k-means clustering untuk mendapatkan hasilnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian results, yang dimana pertama kita akan membahas mengenai evaluation, yang di sini digunakan 4 metode, yaitu coefficient determination atau R-square, kemudian root mean square error atau RMSE, kemudian mean absolute error atau MIE, dan juga terakhir adalah mean absolute percentage error atau MAPE terhadap vacuum. Kemudian untuk yang bahasa pertama sini terdapat median filter, yang mana filter median ini digunakan untuk mengurangi noise data dengan menggunakan kernel berukuran 10, 50, dan 100. Kemudian untuk selanjutnya pendekatan ini akan digunakan pengukuran akurasi prediksi RUL atau remaining useful life, yang dimana untuk meminimalkan false positive atau FP dan mengoptimalkan alarm prediktif. Kemudian selanjutnya akan digunakan untuk yang menggunakan metode TPFP tersebut dengan menggunakan median filtering, yang dimana akan digunakan smoothing prediction dengan median dari n baris terakhir untuk meningkatkan akurasi true positif sambil menghindari pengulangan nilai false positif. Kemudian confusion matrixnya digunakan untuk matrix precision dan sensitivity untuk mengevaluasi kemampuan model mendeteksi kegagalan dengan besar. Kemudian bagian kedua terkait results ini dilakukan evaluasi test set, yang dimana untuk dataset standar ini model akan dievaluasi menggunakan dataset uji dengan matriks inverse MAPE. Kemudian untuk model random forestnya akan memberikan hasil terbaik dengan nilai R square mendekati 1 dan MAPE sebesar 2,09%. Model random forest juga akan menghasilkan plot prediksi yang mirip dengan nilai aktual, sedangkan SVR-nya memiliki kinerja terburuk. Kemudian untuk dataset dengan stop dihapus, ini dataset ini akan menghilangkan nilai RUL saat downtime untuk menghindari kesalahan model, dan hasilnya akan menunjukkan peningkatan kinerja pada semua model, mendukung penggunaan dataset yang telah difilter. Kemudian dengan dataset dengan korelasi dihapus, ini fitur akan dengan korelasi tinggi akan dihapus untuk mengurangi adanya redundansi. Meskipun terjadi
sedikit penurunan kerja, tapi model random forest-nya tetap menunjukkan hasil terbaik. Kemudian untuk dataset dengan stop dihapus dan clustering, label cluster akan ditambahkan dengan fitur baru menggunakan metode elbow untuk menentukan jumlah cluster optimal, dan hasilnya ini akan menunjukkan peningkatan kinerja pada semua model, terutama pada XGBoost dan MLP, sementara random forest-nya tetap akan unggul. Kemudian untuk dimensi dataset akan dikurangi menggunakan PCA, yang dimana akan menghasilkan 12 fitur dari 18 fitur aslinya. Kemudian untuk model random forest-nya juga akan menunjukkan kinerja stabil, tetapi model lain mengalami penurunan performa. Namun karena ada interpretasi PCA ini sulit, maka pendekatan ini tidak digunakan untuk implementasi nyata. Kemudian dataset dengan adanya auto encoder yang dimana integrasi model AI ini akan dimasukkan ke dalam framework untuk meningkatkan kemampuan prediksi dengan meningkatkan reconstruction loss pada titik mendekati kegagalan. Random forest juga akan tetap menjadi model terbaik dengan peningkatan moderat, sedangkan model lain juga akan menunjukkan perbaikan. Kemudian selanjutnya akan dilakukan validasi dengan menggunakan dataset baru, di mana dataset baru ini berasal dari bulan berikutnya yang digunakan untuk memvalidasi hasil model sebelumnya dengan menggunakan pre-processing yang sama. Namun hasil ini akan menunjukkan kinerja model buruk pada dataset standar yang mana dapat dilihat pada tabel 8. Kemudian untuk setelah dilakukan analisis grafik, maka akan ditemukan bahwa model random forest ini tetap memberikan adanya hasil terbaik dengan tren prediksi yang mendekati nilai aktual dibandingkan model lainnya, di mana hasil ini juga dapat dilihat pada gambar ke-14. Kemudian evaluasi pada 3 pendekatan dataset lainnya dapat memberikan hasil serupa dan tidak memberikan informasi tambahan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam studi ini. Kemudian karena adanya hasil yang kurang memuaskan pada dataset validasi baru, maka selanjutnya akan dilakukan pendekatan evaluasi baru, yang dimana pertama filter median ini akan digunakan untuk menghaluskan adanya prediksi RUL yang tidak stabil, namun hasilnya juga kurang memadai. Meskipun distribusi prediksi menjadi lebih rata, namun lonjakan acak tetap ada, sehingga metode ini tidak secara signifikan dapat meningkatkan kinerja model. Kemudian untuk pendekatan true positif atau false positifnya ini akan diterapkan untuk mengurangi adanya alarm palsu dan mengevaluasi kinerja model dengan matriks kebingungan. Kemudian hasilnya juga akan menunjukkan ketidakkonsistenan pada nilai TP dan FP yang tinggi, sehingga algoritma diperbaiki untuk meningkatkan keakuratan. Kemudian yang terakhir terkait pendekatan evaluasi baru, pada pendekatan TPFP ini dengan median filter, pendekatan ini akan menggabungkan antara filter median untuk meningkatkan akurasi keseluruhan pada prediksi RUL. Sehingga evaluasi ini akan dapat dilakukan dengan menggunakan 4 ukuran window median dengan 4 interval waktu selama 1-3 jam. Kemudian juga untuk pada hasil random forest juga akan dihasilkan kinerja terbaik, terutama pada dataset dengan label cluster. Namun hasil terbaik juga akan diperoleh dengan ukuran median 50 dengan interval waktu sebesar 1 hingga 1,5 jam, yang dimana akan dihasilkan prediksi paling akurat. Namun meskipun dataset berisi 29 stops tidak terencana, namun model random forest ini berhasil mendeteksi beberapa true positif dengan false positif lebih rendah dibandingkan dengan model lainnya. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.